Udah tahu apa pentingnya konsultasi laktasi? Halo Sobat IHA, saya Dr. Cempaka Irawati sebagai dokter dan konselor laktasi di Klinik Gria Husada 2 akan menyampaikan sedikit tentang pentingnya konsultasi laktasi. Apa itu konsultasi laktasi? Konsultasi laktasi adalah layanan pendampingan bagi ibu menyusui guna membantu proses menyusui supaya berjalan lebih nyaman, efektif, dan optimal. Mengapa konsultasi laktasi itu penting? Melalui konsultasi laktasi, ibu dapat memahami teknik menyusui yang benar, memastikan bayi mendapatkan ASI yang cukup, menjaga produksi ASI, dan mengurangi risiko dari saat menyusui. Kapan ibu perlu konsultasi laktasi? Konsultasi laktasi dapat dilakukan ketika hamil trimester 3, yaitu sebagai persiapan untuk menyusui. Kemudian dilakukan segera setelah lahir untuk memastikan apakah pelekatan sudah benar atau belum. Kemudian juga bisa dilakukan 1 minggu setelah melahirkan untuk memastikan apakah produksi ASI sudah cukup dan bayi mendapatkan ASI yang cukup. Bisa juga dilakukan saat ada keluhan seperti ASI terasa sedikit, puting lecet atau nyeri, bayi sulit menyusui, payudara bengkak atau mastitis, dan bisa juga untuk persiapan ibu yang bekerja. Yuk jangan lupa konsultasi laktasi ke Klinik Gria Husada 2. Salam sehat bersama kami. Jika anak bunda nggak mau makan, berat badannya nggak naik-naik, dia terlambat bicara nggak seperti teman-teman seusianya, atau dia asik dengan dirinya sendiri, berarti bunda sedang menonton video yang tepat saat ini. Hai Sobat YH, kenalin saya Dr. Fitria, dokter kesehatan ibu dan anak di Klinik Gria Husada 2 Tasikmalaya, dan saat ini saya akan sedikit mencoba menjelaskan tentang kerisauan bunda-bunda. Jadi, kalau anak bunda mengalami hal-hal ini kayak gini, Bu dokter, berat badannya nggak naik-naik. Bu dokter, anak saya nggak mau makan. Bu dokter, ini anak saya kok belum bisa bicara ya, nggak seperti teman-temannya ya. Atau anak saya aktif sekali, nggak mau diam. Atau anak saya dipanggil-panggil nggak denger ya Bu dokter, padahal udah umur 1 tahun lebih. Nah, kalau ibu-ibu atau bunda-bunda menemukan hal kayak gini, itu adalah saatnya ibu harus melakukan konsultasi dengan dokter untuk mencari tahu apakah ada gangguan pertumbuhan dan perkembangan terhadap anak-anak bunda. Nah, kira-kira konsultasi tumbuh kembang itu apa sih? Tumbuh kembang atau konsultasi tumbuh kembang adalah sebuah pelayanan yang dilakukan dengan tujuan untuk memantau, mendampingi, memeriksa apakah anak-anak bunda pertumbuhannya sesuai dengan kurva pertumbuhan yang diharapkan atau perkembangan anak-anak bunda sesuai dengan usianya. Nah, yang menjadi bagian yang paling penting pertanyaannya adalah, gimana sih dok caranya mengoptimalkan supaya tumbuh kembang anak kita menjadi maksimal? Yang pertama, pertumbuhannya harus dimaksimalkan dulu. Caranya gimana Bu? Jaga dong nutrisinya, gizinya. Yang paling utama yang harus diberikan pada anak adalah protein hewani. Oke Ibu? Ya ada daging, ada ayam, ada telur. Ya itu sebisa mungkin anak-anak harus mau gimana pun caranya. Karbohidrat boleh, sayuran boleh, buah boleh, dan yang nggak boleh adalah jajan. Oke? Itu dari nutrisi. Nah, gimana sih dong biar perkembangannya bisa optimal? Jangan lupa stimulasi, diajak main, dibeliin puzzle, jangan kasih HP melulu. Oke? Terus kemudian beliin buku, baca bersama dengan ibunya, dibacain dongeng kalau anaknya udah bisa diajak komunikasi. Terus kemudian ajakin nyanyi, ajakin aktivitas fisik, main di tempat bermain, main olahraga, boleh ibu-ibu. Oke, untuk lebih jelasnya, yuk datang ke Klinik Gria Husada 2, kita ngobrol lebih dalam. Bye. Anak bunda susah makan atau berat badan tidak naik? Yuk simak video berikut. Halo Sobat YH, saya Dr. Cempaka Irawati sebagai dokter dan konselor MPASI di Klinik Gria Husada 2 akan sharing sedikit mengenai konsultasi MPASI. Jika anak bunda mengalami masalah-masalah seperti tidak mau makan, berat badan tidak naik, atau anak hanya mau makan makanan tertentu, maka bunda sangat dianjurkan untuk melakukan konsultasi MPASI. Apa itu konsultasi MPASI? Konsultasi MPASI adalah layanan pendampingan untuk membantu para orang tua memahami cara pemberian makanan pendamping ASI atau yang kita sebut MPASI dengan tepat waktu, cara pemberian yang benar, dan sesuai kebutuhan bayinya. Kapan bayi mulai MPASI? MPASI dapat diberikan saat bayi berusia 6 bulan. Adapun tanda bayi siap MPASI, yaitu bayi mampu menegakkan kepala, dapat duduk dengan bantuan, dan mulai tertarik melihat makanan.
Untuk masalah MPASI yang sering terjadi, seperti anak yang menolak makan, penyebabnya bisa terjadi karena tekstur yang tidak sesuai, anak yang belum mengenal rasa lapar, dan juga suasana makan yang kurang nyaman. Jika berat badan anak tidak kunjung naik, maka ada hal-hal yang perlu dievaluasi, yaitu seperti jumlah asupan, kandungan nutrisi, jadwal makan, dan kondisi kesehatan anak itu sendiri. Konsultasi MPASI ini bermanfaat untuk anak, yaitu untuk membantu tumbuh kembangnya mendapatkan nutrisi yang lebih optimal dan membantu membentuk kebiasaan makan yang sehat. Dan manfaat untuk orang tua bisa membantu orang tua lebih percaya diri memberi MPASI, mengurangi rasa cemas, dan membantu orang tua memahami kebutuhan MPASI yang sesuai dengan kondisi anak. Yuk, jangan lupa konsultasikan masalah MPASI di Klinik Kriya Husada II. Salam sehat bersama kami.